Ketika satu pintu tertutup, pintu lain terbuka lebar. Itulah dinamika panas yang kini menyelimuti perjuangan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Dari rival lama seperti Malaysia yang siap menyulut api derby Asia Tenggara, hingga potensi pertemuan dengan Qatar yang baru saja menunjuk Julen Lopetegui sebagai pelatih anyar, garis takdir skuad Garuda kini berada di jalur yang penuh tantangan dan kejutan. Di tengah itu semua, sorotan tertuju pada para pemain abroad yang mulai goyah, namun juga menyinari harapan lewat sinyal kembalinya Elkan Bagot. Sementara di tanah air, Ciro Alves memilih mundur dengan cara elegan demi kejayaan Persib Bandung, dan Pom Haye bersiap menyambut laga penuh gengsi melawan Malaysia dengan semangat membara. Ini bukan sekadar sepak bola, ini tentang kebanggaan, rivalitas, dan perjuangan membawa nama bangsa di panggung dunia. Qatar, salah satu calon rival potensial timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, resmi mengganti pelatih mereka setelah hasil mengecewakan di babak ketiga. Meski saat ini tidak berada satu grup dengan Indonesia, posisi Qatar yang tertahan di peringkat keempat grup A dengan 10 poin membuat mereka berpeluang besar bertemu Garuda di fase berikutnya. Kegagalan menembus dua besar grup yang menjamin tiket langsung ke Piala Dunia membuat Federasi Sepak Bola Qatar, FIFA, mengambil langkah tegas dengan menunjuk pelatih berpengalaman, Julen Lopetegui. Sosok asal Spanyol ini datang menggantikan Luis Garcia yang sebelumnya juga gagal membawa Qatar bersinar, termasuk saat dibantai Kyrgyzstan 1-3 pada Maret lalu. Julen Lopetegui bukan nama sembarangan di dunia kepelatihan. Ia pernah menukangi timnas Spanyol di berbagai kelompok umur, termasuk membawa mereka juara Euro U19 dan U21, serta mengangkat trofi Liga Eropa bersama Sevilla. Menariknya, karirnya bersinggungan dengan sepak bola Indonesia karena ia pernah menggantikan Luis Milla, ex-pelatih timnas Garuda. Kini, Lopetegui diberi misi berat, membawa Qatar lolos ke putaran keempat dan menjaga asa menuju Piala Dunia 2026. Jika Indonesia juga melangkah ke babak tersebut, bukan tak mungkin duel sengit antara kedua negara akan tersaji, mempertemukan dua tim yang tengah membangun harapan besar di jalur yang sama. Kabar menggembirakan datang bagi para pendukung timnas Indonesia. Elkan Bagot, bek jangkung andalan Merah Putih, memberikan sinyal positif tentang kemungkinan comeback-nya ke skuad Garuda. Dalam sebuah wawancara di podcast Sherbert Lemon, pemain berpostur 196 cm itu mengenang momen emosional saat membela Indonesia di Piala Asia 2023, turnamen yang ia sebut sebagai pertandingan paling penting dalam karirnya. Meski keliru menyebut Indonesia terakhir kali lolos ke Piala Asia pada 30 tahun lalu, padahal sebenarnya tahun 2007, pernyataannya menggambarkan betapa dalam rasa cintanya pada lambang Garuda. Dengan 22 caps di usia muda, Bagot menepis anggapan publik bahwa dirinya telah menjauh dari timnas. Sementara itu, karirnya bersama Blackpool di League One mulai kembali menanjak. Setelah sempat terpinggirkan karena cedera, Bagot kini tampil reguler di bawah asuhan Steve Bruce, bahkan bermain penuh dalam 4 laga terakhir. Meski Blackpool harus mengakui keunggulan Birmingham City di laga teranyar, media lokal Blackpool Gazette tetap memberikan penilaian positif atas penampilannya. Dalam kondisi seperti ini, Elkan tak hanya kembali memperkuat lini belakang klubnya, tetapi juga menunjukkan bahwa ia masih layak dipertimbangkan dalam proyek besar timnas menuju kualifikasi Piala Dunia 2026. Kini, saat rival-rivalnya di lini belakang seperti Hubner, Choyaon, dan Amat Tengah menghadapi tantangan masing-masing, Elkan justru berada di jalur stabil untuk kembali bersinar bersama Merah Putih. Deretan pemain abroad Indonesia kini mulai menghadapi kenyataan pahit di klub luar negeri masing-masing. Meski sempat digadang-gadang sebagai harapan besar timnas, 5 nama ini kini justru lebih sering duduk manis di bangku cadangan. Marcelino Ferdinand, misalnya, hanya 4 kali masuk skuad selama musim 2024 hingga 2025 bersama KMSK Deinze dan Oxford United. Hal serupa dialami Justin Hubner di Wolves U21, yang meski bertahan di Inggris, belum juga menembus tim utama dan sudah 11 kali tak masuk skuad. Lalu ada Nathan Choyaon, yang hanya tampil 3 kali bersama Swansea City sepanjang musim ini,
satu di antaranya sebagai starter. Nama terakhir yang tak kalah menarik adalah Eliano Reijnders, adik dari gelandang timnas Belanda, Tijani Reijnders. Bermain untuk PSV Zwolle, Eliano sudah tampil di 18 laga, tapi lebih sering memulai dari bangku cadangan, dengan 15 penampilan di antaranya sebagai pemain pengganti. Kondisi ini bahkan memicu rumor bahwa ia akan hengkang ke Liga Malaysia demi mendapat menit bermain reguler. Fenomena ini menjadi pengingat bahwa bermain di luar negeri bukan sekadar soal kebanggaan, tapi juga soal konsistensi, peluang, dan perjuangan untuk bersaing. Kini, semuanya kembali pada mereka, apakah akan terus bertarung di luar negeri atau memilih pulang dan menyalakan kembali bara karir dari tanah sendiri. Keputusan mengejutkan datang dari bintang Persib Bandung, Ciro Alves, yang mengumumkan perpisahannya di tengah perjuangan klub menuju tangga juara Liga 1 2024 hingga 2025. Kabar ini tentu menyayat hati bobotoh, namun di balik kesedihan itu, Ciro punya alasan kuat. Ia memilih momen ini karena ingin meletakkan nama Persib lebih besar dari dirinya sendiri. Ia tidak ingin kebahagiaan bobotoh saat merayakan gelar juara ternodai oleh kabar kepergiannya. Dengan penuh rasa hormat, Ciro menyampaikan bahwa klub harus menjadi pusat perhatian, bukan dirinya. Saya ingin momen juara ini jadi milik Persib sepenuhnya, ungkap sang penyerang asal Brasil melalui unggahan di Instagram. Meski akan meninggalkan Persib, Ciro berjanji akan tetap memberikan segalanya dalam 4 laga tersisa. Ia ingin mengucapkan salam perpisahan dengan cara terbaik, di tengah stadion, bersama bobotoh, setelah membawa Persib menjadi kampiun. Klub pun berencana menyiapkan seremoni perpisahan khusus, sebagai bentuk penghargaan terhadap kontribusi besar sang pemain. Tak bisa dimungkiri, Ciro Alves bukan sekadar pemain, ia adalah legenda yang akan selalu hidup dalam sejarah Persib Bandung dan di hati bobotoh. On the field under the sky so wide, we stand as one with strength and pride from the islands to the city. Tom Haye, gelandang naturalisasi timnas Indonesia, menunjukkan antusiasme tinggi menyambut kemungkinan laga panas melawan Malaysia dalam FIFA Matchday September 2025. Dalam podcast pribadinya, pemain Almere City ini menyebut laga tersebut sebagai derby sesungguhnya Asia Tenggara, yang tak hanya dibalut rivalitas panjang, tapi juga atmosfer yang bisa menyamai panasnya laga-laga besar di Eropa. Jika duel klasik ini terwujud, maka ini akan menjadi pengalaman perdana bagi Tom merasakan tensi tinggi laga Indonesia versus Malaysia, laga yang menurutnya jauh lebih dari sekadar pertandingan sepak bola biasa. Laga ini kemungkinan akan digelar dalam format turnamen mini bertajuk Tri Nations, di mana Indonesia disebut akan menjadi tuan rumah dan telah mengundang Malaysia serta Lebanon. Namun, rencana ini masih menunggu kepastian apakah Indonesia lolos langsung ke Piala Dunia 2026 atau harus lanjut ke babak keempat. Saat ini, fokus utama skuad Garuda adalah menghadapi 2 laga krusial melawan Cina dan Jepang di bulan Juni. Pelatih Patrick Kluivert akan memaksimalkan semua amunisi terbaik, termasuk Tom Haye, dalam pemusatan latihan di Bali. Jika turnamen Tri Nations benar-benar digelar, laga kontra Malaysia bisa menjadi pemanasan emosional sebelum babak penentuan menuju panggung dunia.